pertanyaan selanjutnya. Isa ini dia datang berdasarkan nubuatannya siapa, dan tujuannya dia datang itu untuk apa, dan siapa yang menjadi saksi hidup, ya, yang telah menuliskan bahwa Isa itu benar-benar ada, ya. Jangan dari Al-Quran, karena Al-Quran kan yang menjelaskan tentang Isa ini. Ada literasi lain di luar Al-Quran tidak? Para saksi itu ada atau tidak? Yang betul-betul menjelaskan bahwa Isa ini datang di mana, dari suku apa, dan tujuannya dia datang apa, dan pada pemerintahannya siapa. Oke, saya jawab ya. Ya, tentang masalah Nabi Isa yang di luar Al-Quran, kata Anda kan seperti itu. Memverifikasinya minta dong, di luar Al-Quran ada nggak sejarahnya? Seperti itu ya pertanyaannya teman-teman semuanya. Jadi begini, kalau kita mau minta sejarah ya, maka kita harus kembali ke masa lalu. Coba buktikan dulu. Apa betul terjadi penyalipannya? Maka ketika Anda berkata iya betul-betul terjadi, maka kita akan pertanyakan mana barang-barangnya. Seperti paku yang digunakan atau kayu salibnya yang digunakan. Itu dulu harus ada nongol gitu. Ini bukti baru adanya penyalipan. Kalau salibnya aja kagak kelihatan, pakunya aja kagak ada buktinya, mau kayak gimana gitu loh kita bahas. Kan kayak jadi gitu gini, jadinya. Ya, Abang, gini ya. Bayangkan peristiwa itu sudah 2000 tahun yang lalu, ya. Fir'aun lebih lama. Masih ada Fir'aunnya. Sebentar, Abang. Sebentar, ya. Dan lagi pula ketika penyaliban itu selesai, tidak ada urusan. Jadi gini ya, Bang ya, orang Yahudi dan apalagi waktu itu kan di colonize by Romawi ya. Dan apakah itu disimpan dan akan dijadikan barang yang bersejarah? Ya kita kan nggak tahu, Alkitab tidak menulis itu ya. Tetapi ya paku dan kayu itu juga bukan sesuatu yang harus disakralkan, bahwa ya ini ya saya bukan orang yang belajar katanya tentang sejarawan ya Bang ya. Makanya, nah bukti itu kan dari kesaksian para saksi ini. Bukan itu kesaksian. Kesaksian dengan bukti beda kan? Bang, iya. Oke. Beda. Kesaksian dengan bukti itu beda. Baik. Matius 20 ayat 18 bahkan sampai ke ayat yang ke-28 itu ya. Nah, di situ Yesus sendiri juga sudah berkata bahwa ia akan disalib, metong, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Yesus sendiri yang berkata demikian, bahwa dia akan disalib dan dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu terbukti. Mana tiang salibnya? Mana tiang salibnya? Pakunya mana? Coba kami mau lihat gitu. Kalau betul-betul terjadi penyalipan. Baik. Kagak usah ya. Abang, di abad pertama. Dikit lagi Bang, ya. Kagak usah di abad pertama. Fir'aun di zaman Nabi Musa sampai sekarang Fir'aunnya ada. Barang bukti bahwa betul gitu loh. Terjadi Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun matinya di laut. Ya. Ada sampai sekarang barang buktinya gitu. Nah jadi sekarang gini, ini Tuhan loh, sekelas Tuhan. Ya, Abang. Masa salib Tuhan gini. Kagak ada, paku Tuhan kagak ada. Gini Bang, gini ya. Kalau memang pada saat itu orang-orang Yahudi sendiri bahkan, nah kalau bicara tentang ahli Taurat, orang Farisi,
pasti mereka tidak akan menyimpan bukti paku dan kayu itu. Pasti enggak, ya. Karena mereka sendiri yang menyelipkan itu, ya. Dan kalau mereka menyimpan itu sebagai bukti, maka itu akan menampar muka mereka sendiri, ya. Dan apakah pemerintahan waktu itu Romawi itu mereka menyimpan kayu dan paku itu, kita nggak tahu. Tetapi kalau bicara tentang benda-benda yang tidak bisa bertahan kekal itu kan bisa dimakan waktu, lapuk contohnya, bisa paku juga keratan, bisa juga habis, hilang dia. Jadi itu bukan esensi dari penyaliban, Bang. Kalau Anda mau meminta bukti fisik dari paku dan kayu, itu bukan satu yang esensi dari penyaliban. Karena semua itu juga bisa hilang, semua itu bisa juga dimakan rayap, semua itu juga bisa dimakan ngengat, karat, bisa saja. Tetapi di sini lihat ya, ketika Thomas yang tidak percaya ini ya, para murid yang lain berkata bahwa Yesus telah bangkit. Terus Thomas berkata begini, kalau saya tidak melihatnya sendiri, tanganku kalau tidak bisa mencucukkan jariku ke dalam lambungnya yang tertikam, dan juga tangan dan kakinya yang terpaku, sekali-sekali aku tidak percaya. Lalu apa? Ketika mereka semua di dalam rumah yang terkunci, di situ lalu Yesus ada di tengah-tengah mereka, ya. Lalu di situ Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, kalau kamu tidak percaya silakan kamu cucukkan jarimu ya di lubang paku, di lubang lambung, ya. Di situ lalu Yesus sahabat Thomas percaya. Terus Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kami bisa membuktikan itu, bahwa ketika kami menuhankan Yesus, mempercayai Yesus, ada bukti sampai detik ini bahwa Tuhan menyertai kami dengan kuasa dan mujizat. Saya tanggapi ya. Ya, oke, silakan. Jadi gini ya, zaman itu abad pertama, jauh ya ribuan tahun sebelumnya terjadi Fir'aun. Fir'aun itu sampai sekarang masih ada gitu di museum ya, dirawat itu. Nah, ini paku Tuhan sama salib Tuhan, kelasnya Tuhan loh, ya Tuhan. Masa ya tidak bisa memelihara turun temurun seperti Fir'aun? Pasti ada cara lah memelihara salibnya Tuhan, pakunya Tuhan. Karena Yesus itu ya, Yesus itu kan ditolak sama orang Yahudi sendiri, bangsanya sendiri yang menolak. Dan kalau orang Yahudi sendiri menyimpan itu sebagai satu bukti, itu akan menampar muka mereka sendiri, karena mereka lah yang pelaku kejahatan itu. Mereka sendiri akan gini ya Bang ya, satu bukti dari kejahatan mereka simpan, dan kalau sampai hari ini ada, bukankah itu akan menamplok muka mereka sendiri? Ada loh, ternyata benar. Karena ya, itu, bayangkan. Silakan itu kebenaran memang harus diungkapkan. Abang, silakan. Orang Yahudi sendiri, mereka pelaku kejahatan ini. Orang kalau melakukan kejahatan, pasti dia akan menyembunyikan semua bukti. Betul nggak? Seorang pelaku kejahatan, dia akan berusaha untuk menyembunyikan yang semua menyalipkan tentara Romawi toh. Sekarang gini bro, Romawi itu dia kolonize. Tentara Romawi yang menyalip. Iya, tetapi yang kolonize ya, mereka itu kan penjajah tuh, yang menjajah orang Yahudi ini, iya kan? Sementara Yahudi ini yang memerintahkan untuk membunuh Yesus. Jadi kalau mereka menyimpan itu sebagai bukti, dan kalau sampai hari ini bahwa bukti salib itu masih ada, artinya mereka mengakui kesalahan dan perbuatan mereka. Sampai hari ini apa yang terjadi? Apakah mereka mengakui Yesus? Tidak kan? Makanya kalau kita berbicara tentang konstruksi hukum, gini mereka sebut Yesus itu dongeng gitu. Makanya kalau kita berbicara tentang konstruksi hukum ya, kalau hal-hal seperti itu, bukti itu masih ada sampai hari ini, maka itu menamplok muka mereka sendiri, karena mereka pelaku kejahatan itu sendiri. Makanya kenapa mereka tidak mengakui penyaliban itu, ya? Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu bangkit. Jadi tameng. Ya, kok Yahudi jadi tameng? Lah, memang mereka pelaku kejahatannya, mereka yang membunuh. Lah,
Yang kan Anda yang menyembah kan gitu, Anda yang mempercayai. Ya Anda yang harus buktikan. Ngapain Yahudi jadi tameng? Kan kita perlu bukti. Tadi kata-kata Anda sendiri perlu bukti. Maka kalau kita Oke, perlu baik. bukti yang nyata dan Baik. konkret, pasti Oke. kita akan memelihara kayu salibnya Tuhan, pakunya Tuhan, kan Tuhan loh, kelasnya Tuhan. Tuhan kelasnya. Iya. Baik, Bang. Yang Baik, kagak Abang. Tuhan Baik. aja, kagak Tuhan seperti Firaun hanya seorang raja, ya seorang raja sampai sekarang buktinya ada. Oke, baik, Abang. Jadi gini, Bang. Baik, karena saya ini bukan ahli untuk pencari sejarah-sejarah yang pernah terjadi seperti itu ya di masa lalu, terutama buat penyaliban Yesus. Tetapi saya akan menggali untuk saya mengecek apakah ketika Golgota itu mereka melakukan penggalian, apakah ditemukan juga bukti-bukti ada kayak paku yang Anda sebutkan atau benda-benda yang bisa menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi. Tetapi kalau berdasarkan fakta sejarah bahwa salah seorang dokter dari Amerika Serikat ya, ketika dia menggali Golgota itu, maka ditemukan, boleh cek di YouTube ya, ditemukan ada bekas darah ya yang tertempel di dinding batu, dan ketika diambil darah itu dan diperiksa, ternyata darah itu hanya memiliki 24 kromosom ya. 23 kromosom itu dari faktor X ya. Dan satunya itu ya, itu tidak diketahui, dan itu dipahami bahwa satu itu kan berasal dari Tuhan. 23 itu berasal dari Maria. Itu Anda bisa ngecek di YouTube ya. Itu ada, fakta itu ada ya. Dan Anda membutuhkan bukti lagi bahwa apakah Yesus itu disalib atau tidak. Sampai detik hari ini pun setiap tahun seluruh dunia itu merayakan baik itu kelahiran Yesus, kematiannya Yesus, kebangkitannya Yesus, dan kenaikannya ke surga. Itu bukti yang valid sampai hari ini. Di mana? Umat Kristen bahkan seluruh dunia juga mengakui. Ya, saya mau tanya, di mana di Bible Anda dikatakan Yesus tuh lahir tanggal 25 Desember tuh di mana? Oke, baik. Ya. Ada di kitab. Jadi gini, Bang. Nah, karena tanggal yang kita pakai sekarang ini, Gregorian ini kan baru muncul. Tetapi tanggal yang dulunya sebelum muncul Gregorian ini kan dipakai tanggalnya Yahudi. Tanggalnya Yahudi itu setelah diselidiki, maka bertepatan di tanggal 25 Desember. Dan karena ketika dihitung, buktinya mana? Dari tanggal, faktanya mana? Dulu. Oke, Abang bisa cari aja, itu sudah ada di era terbuka ini ya. Abang bisa cek aja di searching tentang tahun kelahirannya Yesus ya. Disesuaikan dengan tahun kalender Yahudi. Di situ Anda akan menemukan. Data lah. Ya. Gimana ya, Bang ya? Pakai data. Belilah HP lagi satu gitu. Jemaatmu itu suruh bayar perpuluhan dulu. Ya, gini, iya, Bang. buat beli Gini. HP lagi satu biar bisa beli HP lagi satu buat Baik. data. Baik, Tagih dulu Abang. perpuluhannya awal bulan ini Baik. udah. Ya, jadi gini, Bang. Biasa teman-teman Islam ini kalau kita berdiskusi kayak gini pasti sedikit menyinggung tentang perpuluhan ya. Saya bilang sama kalian semua juga, sebentar dulu ya. Kita minta data kok. Sebentar. Jangan suka bernarasi liar, Bang, ya. Karena kalau saya balik bernarasi liar, coba bayangkan saja, ustadz-ustadznya kalian itu ketika membawa sebuah sandal, lalu menarasikan bahwa ini sandal Nabi, lalu umatnya datang, terus hanya datang kosong ya, mencium sandal, terus juga dikasih saweran ke ustadz-ustadznya. Hubungannya? Nggak ada hubungannya itu. Ya, kalau berbicara tentang duit ya, untuk mencari duit, untuk membisniskan agama, ya. Dan ini tagih dulu lah perpuluhannya awal bulan udah ini. Nah, makanya Anda ini sebagai seorang ustadz, ternyata cara berpikir Anda juga rendah sekali. Ini sama seperti netizenmu.
Ternyata ilmu kalian sama, ya. Bahwa Apanya? selalu ketika kita Kenapa berbicara, sih kalaunya saya berdiskusi- pertanyakan masalah Sebentar. perpuluhan tuh sensitif kali, kenapa? Bang, Iya, ini kalau bukan saya masalah pertanyakan sensitif atau perpuluhan apa. itu sensitif Tapi, kali, kenapa gitu loh? bentar, gini. Terus legitimasi Anda apa berbicara perpuluhan? Ya buat beli HP biar bisa tampilin Hah? data gitu ketika Oke, diskusi. baik. Saya tanya Anda, di mana ada tertulis di dalam Alkitab? Di mana? Bentar, saya jelaskan dulu. Nih Apple loh ya, iPhone gitu. Ini dibeliin sama umat Islam buat modal saya berdiskusi. Nih, Oke, ah, baik. umat baik. sayang sama saya gitu. Oke, Sampai baik. saya dibelikan agar apa? Kalau saya menjelaskan sesuatu bisa ditampilkan melalui Oke, ini. good. Nah, good. sekarang udahlah, ayo. Oke, good. Bayar dulu perpuluhannya, bilang gitu. Baik, gini bro, Gini, saya mau tanya abang dulu. Apakah kebaikan umat Islam itu hanya khusus buat orang Islam sendiri atau untuk semua umat manusia? Loh, semua umat manusia. Oke, baik. Semua umat manusia. Saya tantang Anda sekarang. Sekarang Anda kan menyuruh saya untuk meminta perpuluhan dari jemaat contohnya gitu ya. Nah, seperti narasi Anda bahwa umat Islam itu baiknya untuk semua umat manusia. Saya tantang kalian. Di sini ada 3.400 ya. Apakah para kakak kalian berani sawerkan kepada saya? Hah? Love orange. Buktikan kebaikan hati kalian. Berani tidak? Aduh. Makanya ketika Jadi kita gini, berbicara bentar pakai dulu, otak dan pakai bentar hati, dulu. bro. Salah. Kalau Saya Anda tantang langsung kalian. Apakah- meminta ke umat muslim yang typing itu salah. Karena di Islam tuh ada aturannya. Nah, berarti di sini Salah. kasih bersyarat, ya kan? Enggak. Artinya kasih bersyarat kan? Enggak. Kasih bersyarat karena ada aturan. Mereka menyalurkan Iya kan? infaknya itu. Karena- Sebentar, saya jelaskan samamu dulu. Mereka menyalurkan infaknya itu atau sodakohnya itu ke tempat yang benar. Nanti untuk apa? Untuk para mustahik zakat. Namanya ada 8. Jadi bayarnya bayar sodako mau berinfak itu sudah ada tempatnya, udah ada penyalurnya, ada pengurusnya. Itu Islam itu Oke. teratur gitu agamanya. Baik. Bukan seperti kamu. Jadi gini, oke baik. Mungkin gini ya, ini hanya intermezzo aja bang, ya. Tetapi mungkin kalau ada juga di antara teman-teman Islam yang memberkati kami Kristen kita live Enggak, kayak begini. tagih aja Oke, perpuluhan thanks anyway, dulu, ya. tagih Terima kasih. perpuluhan. Ya. Saya sangat berterima Tagih kasih dulu buat perpuluhan semuanya. udah Oke? awal bulan. Kalau sama umat Islam Baik. sudah ada jalurnya umat Islam itu. Sekarang Oke, nih baik. Kristen di bawah tagih dulu perpuluhannya buat beli HP. Oke. Jadi gini bang, kami di Kristen perpuluhan itu kata Tuhan seperti ini. Bawalah perpuluhan ke rumah Tuhan supaya ada penyediaan di rumah Tuhan. Jadi perpuluhan, pemberian umat itu ada di dalam rumah Tuhan itu untuk apa? Untuk keperluan umat. Katanya Ya, udah untuk digenapi operasional umat. oleh Tetapi Yesus. Perpuluhan itu kan untuk suku Lewi di perjanjian lama. Udah Oke. digenapi. Baik. Nggak Sebentar, Bang. bisa lagi dipakai. Kenapa Oke, masih Abang. berlaku di gerejamu? abang, dengarkan dulu bro, dengarkan dulu ya. Ya, ketika tiba saatnya untuk membayar pajak ya, dan Petrus berkata kepada Yesus, lalu Yesus berkata kepada Petrus, pergilah dan memancing ya, ikan yang pertama engkau dapatkan engkau akan menemukan. Nah, ambillah uang itu, berilah kepada bayarlah pajak untuk Ya, pemerintah. Tuhan dan aja bayar berilah. pajak, tahu saya. Sebentar. Ya. Tuhanmu bayar pajak saya udah tahu. Nah, Udah ya. tahu saya Tuhanmu bayar pajak tuh. Iya, artinya dia memberi teladan. Ya. Dia memberi pengajaran teladan kepada manusia supaya manusia bisa tahu bahwa untuk Tuhan, untuk pemerintah, untuk pemerintah, ya. Itulah Tuhan yang benar, itulah ajaran yang benar. Jangan ya ini enggak tendensius ya, Bro ya. Tetapi contoh kasus yang dimanfaatkan, ada seseorang yang mengambil uang gereja Katolik yang 28 miliar
lalu dipakai untuk berfoya-foya di luar negeri. Sana kemari itu urusan orang. Nah, Yang betul itu Abang. kita bahas tadi masalah perpuluhan. Tagih dulu buat beli HP biar bisa tampilin data. Oke. Supaya Masa, abang dan abang juga. masa pendeta miskin ada. Ya, gini bang, ya, gini ya bang ya, supaya kalian paham. Kalau ustadz miskin wajar, kalau pendeta miskin aneh gitu loh. Udah ada perpuluhan, kemana uangnya? Kalau Oke, ustadz ya. kalau ustadz kagak ada perpuluhan tuh kagak ada, nggak ada gaji pun nggak ada gitu ya. Oh, tetapi terima saweran banyak-banyak itu ada ya. Apanya? Kalau orang sodako ya bisa, boleh. Ya, nggak maksudnya yang menjual seperti ini sandal Nabi, terus nanti ini juga mungkin rambut Nabi. Beda atau ini tongkat Nabi. beda cerita Terus, itu. Lah, ya artinya kan itu sudah dijadikan bisnis kan bang? Kalau untuk yang kayak gitu beda cerita. Kalau saya pun nggak sepakat yang itu. Ya, oke baik. Nah gini bang, berbicara tentang perpuluhan ya. Perpuluhan itu bukan untuk seorang pendeta ya. Jadi itu untuk di rumah Tuhan. Tetapi seorang pendeta, dia juga akan makan hidup itu dari pelayanannya dia, karena dia full melayani di sana, maka dia akan dibayar oleh gereja ya. Dia akan dibayar oleh gereja, ada gaji abang ya. Jadi Ya, jangan kalian gerejanya milik pendetanya. menyamaratakan Gerejanya bahwa pun milik bahwa pendeta pendetanya. itu, bahwa perpuluhan itu untuk pendeta. Ini stigma ini yang harus dijauhkan dari otaknya kalian abang ya. Jadi jangan dikit-dikit typing, oh perpuluhan, pendeta perpuluhan, oh gini. Ini. Ya. Bentar. Saya Alkitab tidak perlihatkan mengajarkan seperti itu. saya perlihatkan sebuah video nih samamu nih. Perhatikan dulu ya. Nih. Thanks buat semua teman-teman yang sudah memberkati Nah, nih. dengan gift-nya. Tuhan akan membalas semuanya buat saudara-saudara ya. Nah, kenapa nggak ada? Nah, ini satu ya gerejanya. Ya. Satu ya. Geser lagi. Nah, dua. Ya. Gede kali nih salibnya. Ini gereja juga nih, dempetan. 4 udah nih ya. Ya. 5. Tambah ujung tuh Oke. 6. Baik. Dempet bisnis ini. Ya. Oke. Jadi gini Bang ya. Oke, Bang Yusuf. Gini, dan buat teman-teman yang di bawah, kita berbicara fair aja ya Bang ya. Seperti video yang Abang tunjukkan tadi itu, gereja berjejeran ya. Saya jujur Abang. Ya, saya ini seorang yang melayani Tuhan, tetapi saya akan bicara jujur. Tidak dipungkiri bahwa hari-hari ini juga banyak orang yang memanfaatkan ya umat Tuhan ya, dan gereja itu dijadikan bisnis. Baru itu ngaku. tidak dipungkiri. Sebentar. Makanya Matius 7 ayat 21 itu. Sebentar. Matius 7 ayat 21, di situ kan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku ya mereka akan masuk surga. Jadi siapapun, itu berlaku untuk semua manusia, baik itu yang beragama Kristen, bahkan dia mengaku dia pendeta ya. Tetapi ketika dia melayani dengan motivasi yang salah, contoh ya, ini sudah dilakukan oleh Yudas. Yudas seorang murid Yesus, murid langsung loh. Tetapi dia itu pencuri uang gereja ya, uang yang karena dia bendahara. Dia yang suka mengambil uang untuk uang bendahara ya. Sekarang dia sebagai bendahara. Makanya tidak bisa dipungkiri karena banyak orang juga mau melakukan sesuatu, melayani juga kalau dengan motivasi yang salah, maka ayat Matius 7 ayat 21 akan berlaku atas dia. Saya mau bertanya deh, Ya, kamu apapun itu. jawab yang jujur ya. Ngapain dempet 6 kayak gitu? Kami nggak ada masjid dempet 6 kayak gitu.
Abang. Nggak ada Ya, kalau kami di masjid apakah- ya masjid itu Oke. masjid nggak bakalan dempet-dempetan nggak Ya. bakalan karena apa? Ya, Abang. Yang namanya satu titik Islam ya Islam alirannya apapun bisa sholat di sana. Itu umat Islam. Ah, itu apa sampai 6 dempet-dempetan tuh? Buat apa tuh? Buat Oke, apa? bagus ya. Ah, Bagus. Buat Jadi apa gini, Bang. itu? Saya Jadi, Bang. bentar dulu. Ya, saya agak aneh gitu. Gereja yang dempet 6 itu. Kalau saya pikir dengan masjid saya saya bisa sholat di sini, bisa sholat di Jakarta, bisa sholat di Surabaya, kayak gitu. Mau sholat di Amerika pun sekalian ya, saya boleh masuk masjidnya gitu loh. Ya. Boleh aja. Tapi ini kenapa dempet 6? Kok bisa beda-beda? Itu tuh faktor apa itu? Coba kau jelaskan dulu lah. Ya, jelaskan Baik. dulu. Oke, baik. Baik. Ah. Jadi Bang Yusuf, video yang Abang unggah tadi juga tidak bisa dijadikan satu dasar kebenaran ya. Karena itu juga bisa diedit, bisa saja ya. Kalau Ada Abang buktinya, kasih tunjuk ada video. buktinya. Kamu langsung aja datangi ke Bekasi, tempat gerejanya di Bekasi ya. Ada Oke, alamatnya. baik. Di Bekasi atau di mana? Lupa saya. Nah, ini Abang udah standar ganda. Abang sendiri tidak bisa membuktikan, ya. Makanya Abang, kami Kristen itu diajarkan ujilah segala sesuatu. Jadi jangan ketika Abang menerima video itu langsung dijadikan satu kebenaran, ya. Tetapi Abang juga harus validasi ketika Abang ini kalau umpamanya gini ya, kalau kita ini sebagai kasus hukum ya, kita di pengadilan, Abang membawa itu sebagai satu bukti, dan kalau bukti itu tidak berdasar, itu Abang menggali lubang untuk diri Anda sendiri. Nah, ini diskusi publik nih. Anda menunjukkan video seperti itu, artinya Ya, Bekasi, ini betul. sebenarnya satu Betul, sebenarnya Bekasi, satu betul. propaganda. Oke, nggak masalah, Bang. Tetapi kalau betul. memang itu video itu, iya, kalau memang video itu benar adanya, artinya begini, Abang, dengarkan dulu baik-baik, ya. Karena Kristen ini kan banyak denom. Bisa saja itu ada Katolik, ada Advent, ada Protestan, ada GBI, ada gereja karismatik. Tetapi semua jemaat itu akan datang dan mereka berasa bertumbuh di mana, ya? Karena di sini masalah pertumbuhan iman itu pribadi per pribadi. Ya, jadi dia merasa Ngapain? dia bertumbuh di gereja Ngapain? mana? Kalau pribadi ngapain? Ke gereja di rumah pun bisa. Makanya Abang, di sini peran dari setiap jemaat itu, dia bertumbuh, merasa bertumbuh di mana, maka dia akan datang ke gereja itu. Jadi di sini bukan masalah, Islam hanya satu saja, terus mau datang beribadah. Kalau di tempat itu hanya satu gereja saja contohnya ya, maka mau Katolik, mau Protestan, mau GBI atau karismatik atau apapun itu akan datang beribadah di situ hanya karena satu saja. Tetapi karena di sana tempat itu kan sudah banyak manusia tua, banyak manusia. Sementara kan banyak denom. Ya mereka masing-masing bisa membuat gerejanya sendiri. Jadi jemaat yang merasa saya gerejanya yang ini, saya bertumbuh di sini, ya monggo ke situ. Tidak ada Gereja masalah tuh sih sebenarnya. Kenapa nggak cuma satu aja? Kalau cuma satu kan bisa nampung banyak, bikin yang gede gitu. Baik, Abang. Makanya Abang dengarkan baik-baik perkataanku, ya. Contoh kasus di tempat itu, ya. Mungkin di situ kan jemaatnya sudah terlalu banyak manusia di situ, ya kan. Dan juga kan orang-orang juga mungkin ada yang pendatang atau apa yang tinggal di situ yang tidak. Nah, kebetulan ada gerejanya dia di situ. Itu Ya gereja sudah, dia atau ke sana. perumahan? Bingung saya. Lah, kenapa Abang harus yang Nggak, disembah katanya sama Yesus yang disembah, tapi kok gerejanya bisa beda-beda? Apa maksudnya gitu loh? Ini perlu saya ulik Gini dalam-dalam lah, Bang. ini. Enggak. Gini, sebenarnya kita ini sudah keluar dari tema diskusi kita, ya. Nggak apa-apa. Tetapi Anda membawa narasi itu. Baik, Anda membawa narasi itu, saya jelaskan gini, Bang, ya. Tadi katanya di Bekasi kan? Iya. Oke, Bekasi. kira-kira di Bekasi itu apakah hanya ada 10 orang, 100 orang? Pasti kan bisa juga ratusan ribu orang Kristen juga di sana. Oh, Dan Bekasi karena mayoritas Islam.
Iya, mayoritas Udah di sana, udah tetapi udah karena minoritas denomnya kan ya. berbeda. Beda-beda pula gerejanya. Sepi nanti gereja. Oke, baik. Nah, baik. Ini saya mau tanya sama abang nih. Di sana mayoritas, betul? Lalu kenapa pemerintah setempat mengizinkan bangun gereja itu berjejer-jejer seperti itu? Berarti di sini kesalahan pemerintah setempat yang sebagai mayoritas di sana. Kenapa membiarkan pembangunan gereja yang berjejer-jejer seperti yang Anda tunjukkan tadi itu? Hah? Seharusnya umat Islam mempertanyakan ini kepada pemerintah setempat. Kenapa kok pemerintah di Bekasi ini mengizinkan gereja ada 6 berjejer-jejer ini? Kenapa Anda Apa menyalahkan manfaat? pemerintah? Kalaunya sudah cukup syaratnya sesuai prosedurnya, ya diizinkan. Nah, lalu kenapa Anda mendebat ini? Mempertanyakan itu? Lah, yang saya pertanyakan tuh kenapa dempet-dempet kagak gabung jadi satu aja gitu loh. Biar rame. Abang. Oke, abang. Hah? Ada Nah, apa? ini menampol ada apa itu? narasi kamu Ada sendiri. udang di balik batu kah? Atau apa gitu? Ini menampol narasi Anda sendiri, ya. Anda berkata bahwa, ya, kenapa pemerintah mengizinkan karena semua persyaratan terpenuhi. Kalau cara berpikir seperti Anda, seharusnya kan pemerintah bilang, kenapa harus dibangun gereja berjejer 6 di sini? Bukankah Mau satu 100 pun aja boleh. sudah cukup? Kalaunya berarti Kalaunya mau 100 juga Anda boleh kalau harus sesuai no izinnya. comment. Bro, seharusnya Anda no comment. Anda Bukan no comment. Ya. Bingung malah Lah, harus lalu- saya komentari. Buat apa Nah, dempet-dempet? berarti- Lebih baik jadi satu. Berarti Anda yang harus ke sana mempertanyakan pemerintah setempat. Iya. Anda yang harus ke sana Itu gereja ada pemiliknya, pendetanya masing-masing. Ada Nah, pendet iya, masing-masing. makanya, bro, saya sudah jelaskan dari tadi kok Anda Oh. nggak paham. Karena itu denomnya masing-masing. Kalau benar seperti itu ya, seperti video itu, masing-masing denom itu kan ada. Masing-masing punya pendetanya, masing-masing punya Kenapa? jemaatnya. Beda-beda Lalu kenapa ajarannya. pemerintah mengizinkan? Kenapa pemerintah mengizinkan? Enggak, saya Artinya bingung kan itu satu. Kenapa Legal, beda kan? gereja kayak gitu? Lalu Beda-beda- lalu kenapa Anda beda-beda kah mempertanyakan ajarannya? itu? Abang, kenapa abang Ajarannya mempersalahkan beda itu? atau gimana? Kok kayak gimana Masalahnya dempet bukan di 6? ajarannya beda. Oke, gini ya bang ya. Seperti ini. Kalau di situ ada Advent, di situ ada Katolik, di situ ada Protestan, ya pasti berbeda. Tuhannya memang satu, tetapi pemahamannya untuk Alkitab itu masing-masing punya kitab sendiri juga. Kitab Katolik beda dengan Protestan, ya, beda dengan Enggak, mungkin tadi itu Advent, gereja saya nggak tahu. perpuluhan semua itu tadi Protestan itu. Ya. Gereja perpuluhan Gini ya, Bang, ini. ya. Nah, abang sudah menjadi hakim loh. Abang sudah menjadi hakim loh. Ya. Abang sendiri sudah menjadi hakim, menghakimi Apa orang pula? Kristen, menghakimi pendeta. Lah iya. Sekarang gini, abang berkata bahwa itu gereja perpuluhan. Oke, pertanyaan saya, emang abang ada kasih apa di situ? Ini kan milik Protestan toh. Lah, ya sudah. Ngapain kalian mengintervensi ini internalnya orang Bukan lain? Agama mengintervensi. lain? Bukan mengintervensi. Cara Anda membicarakan, Saya bingung aja. cara Anda. Kenapa bisa beda-beda sampai 6 kayak gitu? Lah, kami Apakah aja, ajarannya kami yang aja nggak beda? kami aja gitu? nggak bingung loh. Ya wajar Kami kalau aja Anda nggak bingung loh. penganutnya. Nggak bingung Anda. Makanya saya di luar Nah, ini saya bertanya, bingung makanya. gitu. Kenapa Oke, ada baik. 6 dempet Makanya. kayak gitu? Ada udang di balik batu kah? Atau ajarannya kah yang beda? Atau apa? Kan kayak gitu ya teman-teman di bawah ya. Atau ada bisnis apa gitu? Atau ada kong kali kong kah? Atau seperti apa gitu? Gini bang ya, gini, jangan kita pakai asumsi kita ya untuk menilai sesuatu. Jangan pakai asumsi kita. Kalau mau tahu kebenarannya, datangilah dan cari tahu. Supaya ketika Anda bernarasi kayak begini juga ada pertanggungjawabannya. Kalau abang bernarasi liar kayak begini, ya kasihan netizen yang lagi menonton kita ini juga akan, oh ya seperti itu kah? Sementara Anda Gak usah berbicara nyalain tanpa fakta, netizen. tanpa data. Fokus aja ke perpuluhan. Kita lagi bahas Lah. perpuluhan. Kecuali Kita lagi bahas gini, Bang, perpuluhan. kecuali kalau kita berdiskusi
Kecuali kita berdiskusi tanpa netizen, berdua aja, it's okay. Ini ribuan orang loh yang menyaksikan kita loh. Artinya apa yang kita sampaikan ini juga akan menjadi satu dasar kebenaran yang akan mereka percayai. Enggak, kalau jadi bisnis ngapain? Lebih baik dimodalin buat apa? Dagang apa kek gitu. Abang, Ini kita malah tidak bangun punya- gereja banyak-banyak, digeruduk nanti malah paling terjolimi. Bah. oke. Nah, gini, Anda sudah bicara geruduk. Anda sudah bicara geruduk ya. Siapa yang akan geruduk? Apakah pemerintah geruduk? Kalau tidak Anda berizin kan berbicara tidak lengkap. Anda berbicara geruduk. Siapa yang akan geruduk? Ya, kalau izinnya Pertanggungjawabkan tidak narasimu ada, loh. ya iya. Lah, tadi Anda sudah berkata karena gereja itu sudah berdiri, semua persyaratan sudah lengkap berdiri. Lalu Enggak. sekarang Anda berbicara geruduk. Nanti terus kalau nggak ada- kalaunya bangun gereja banyak yang kayak gitu ya, izinnya kagak keluar lagi, digeruduk warga, malah mari kita jadi berdiskusi paling yang merasa akademis. terjolimi gitu. Ya. Kita berdiskusi yang akademik. Ya. Aduh. Jangan ambigu kayak begini. aduh. Anda bicara kemana-mana. Ya. Kenapa sih saya bahas Tidak. perpuluhan kau marah kali gitu? Saya nggak marah. Tetapi kan itu tendensius itu. Cara bicaramu itu kan tendensius tuh. Kenapa saya Kalau dibilang perpuluhan, tendensius mempertanyakan perpuluhan? Sensitif kali gitu. Kalau saya bertanya Gini, Bang, tentang ya. perpuluhan apa emang? Gini bang, ya, karena kata perpuluhan ini sudah menjadi trending topik di antara kalian. Makanya bukan hanya Anda saja, netizenmu juga ketika mereka tampil di dalam perdiskusian lagi nonton kayak gini pasti typingnya perpuluhan, ya. Makanya sering saya bilang, dengarkan sekali lagi Bang Yusuf. Saya seorang yang melayani Tuhan. Saya tidak menerima satu sen pun dari perpuluhan, ya. Dengarkan ini baik-baik. Ngeles Anda berbicara aja kau perpuluhan. tuh. Ngeles Saya aja, bicara di hadapan nggak yakin saya nggak yakin. saya berbicara di yakin. hadapan Tuhan, dan Nggak di yakin. antara 4.200 yang nonton ini pasti ada orang Kristen. Mereka juga akan tahu bahwa seorang ya hamba Tuhan Kristen juga akan berbicara ya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Makanya saya katakan, saya tidak menerima sepeser pun dari perpuluhan. Supaya kamu dengar. Dan netizenmu dengar. Saya tidak menerima sepeser pun dari perpuluhan. Saya bekerja sendiri, menghidupi hidup saya sendiri. Bahkan kau dengar, saya dan saudara saya, kakak saya dan adik saya pernah ditipu oleh seorang muslimah dari Batam, namanya Lilian Soluse, ya. Kami ditipu. Kau hampir gak usah 2 miliar. curhat Ya. kau. Makanya sekarang ini saya bilang, Duh, saya melayani. Kenapa malah jadi curhat? Saya melayani, ya. Saya bekerja Udahlah, sendiri. hapus Ya, aja bahkan saya perpuluhan. menjadi korban. Saya menjadi korban ditipu oleh seorang muslimah yang namanya Lilian Soluse. Semoga netizen yang nonton ini juga mungkin dengarkan ya Bang, Hapus ya. aja perpuluhan tuh. Kamu di Kalimantan kan? Iya kan? Pernah tidak ada kasus weapon di Kalimantan? Ya, ribuan orang di Kalimantan yang kena kasus penipuan weapon, World Pay One. Ya. Itu tahu pelakunya perempuan dari Kamu Batam. kemana-mana udah. Saya Gini juga aja, korbannya. perpuluhan tuh hilangkan. Karena apa? Perpuluhan itu untuk suku Lewi. Gereja, kalaunya gereja mau dibangun, pendetanya mau gaji, kerja. Lah, kok kamu maksa? Nah gitu. Kalau mau jemaat dapat duit kerja. Kalau jemaat mau kasih, dia merasa bahwa dia juga punya bagian di situ. Mungkin dia tidak kan bisa. memang ada Sebentar. itunya berarti. Dengarkan pantas YouTube ya, banget, ya pantas dengarkan banget YouTube. sensitif dibahasa. Dengarkan Yusuf, dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik dulu Abang. Dengarkan baik-baik Abang ya. Ketika jemaat itu ya, dia juga merasa bahwa dia juga harus punya kontribusi untuk rumah Tuhan yang dia datang untuk beribadah. Maka dia ada berkat, dia akan memberi. Kami pendeta ya tidak pernah memaksa jemaat untuk membawa perpuluhan, tidak pernah memaksa. Tetapi ketika jemaat merasa bahwa
dia punya kerinduan, ya, dan dia punya iman ketika dia memberi berkat seperti janji Tuhan. Ujilah aku, ya, bawalah Alasan aja persepuluhan itu ke rumah Tuhan, alasan. dan ujilah aku. Oke, saya mau Alasan tanya abang. aja itu. Oke, baik. Kita kembali ke tema perdiskusian kita. Saya mau tanya Anda, apakah Tuhanmu memberi tantangan kepada umatnya, ujilah aku tidak? Apakah ketika Ngapain? engkau melakukan ini, nah, Gak nyambung ngapain udah ke kan? situ. Makanya di situ akan pembuktian Tuhan siapa itu maha kuasa. Saya tantang Anda, Bang Yusuf, tantang ya. Saya tantang Anda, terbuka. Beda lagi Di depan- pembahasannya. Saya bahas Oke. perpuluhan tadi belum kelar. Ya, baik, gini. Belum Gini, kelar bro. perpuluhan. Makanya kamu besok tagih dulu sama jemaatmu buat beli HP kayak milik saya deh, biar bisa tampilin data gitu. Ini harganya 11 juta. Bilang aja 11 juta gitu. Gini bro, ya. Mari, aduh, gimana ya abang ya, supaya kita ini bisa mengedukasi teman-teman kita yang di bawah juga yang lagi nonton kita bro, ya. Kalau abang mau berbicara tentang perpuluhan, saya sudah jelaskan tadi, ya. Karena Kenapa kami harus berlaku juga, sih? Itu kan Lah. untuk suku Lewi. Hukum di Abang. perjanjian lama yang udah Oke. digenapi. Baik. Kenapa Oke, kalian di masih mana? berlaku Baik. perpuluhan Bentar. tuh? sebentar, baik. Saya tanya abang, di mana ada tertulis bahwa perpuluhan itu sudah digenapi? Lah itu kan hukum di perjanjian lama. Di mana tertulis bahwa perpuluhan itu sudah digenapi? Ya kan Yesus datang untuk menggenapinya Taurat tuh. Iya. Yesus berkata bahwa aku datang untuk menggenapi, iya kan? Artinya kalau Anda baik, kalau Anda sudah berkata bahwa perpuluhan sudah digenapi, terus kenapa kamu juga masih disunat? Apanya? Kenapa Kok kesunat kamu masih larinya? disunat? Lalu kenapa kamu juga nggak makan babi? Padahal itu Kok sudah kesunat semua sudah larinya? digenapi. Semua sudah digenapi. Penggenapan itu kan hanya bukan satu item saja, ya. Yang tidak digenapi itu adalah hukum moral. 10 hukum moral itu tidak digenapi. Tetapi hukum seremonial seperti yang Anda sebutkan tadi mungkin juga ya termasuk perpuluhan. Padahal itu kan tidak termasuk ya. Sementara hukum seremonial seperti sunat ya, makan haram halal ya, itu semua sudah pengorbanan, penghapusan dosa melalui darah binatang, itu semua sudah digenapi ya. Lalu kenapa Anda disunat? Atas dasar apa? Kalau memang Yesus sudah menggenapi itu, kenapa kamu nggak makan babi? Kami ini bukan Yahudi, kawan, bukan. Nah, makanya Kak, saya Kristen, saya juga bukan Yahudi. Jadi hukum Saya Taurat itu bukan tidak berlaku atas Yahudi. saya. Makanya narasimu menampol diri kamu sendiri kan. Saya Kristen, saya bukan kalau Yahudi. Anda sudah tahu Anda bukan Yahudi, kenapa tarik perpuluhan? Lah, abang, kitab yang kami tarik pakai. perpuluhan tuh ya orang Yahudi. Kenapa pendeta yang tarik? Baik. Di makin situ kagak bener Tuhan nih sendiri. pendeta nih. Sebentar. Di situ Maleakhi 3 itu Tuhan yang memerintahkan kepada umatnya untuk membawa perpuluhan supaya ada penyediaan di rumah Tuhan. Bukan disuruh orang, lu suku Lewi, kamu tarik perpuluhan dari umat. Tidak, ini perintah Tuhan, ya. Tuhan yang memerintahkan bawalah persepuluhan itu. Iya, itu untuk suku Lewi, untuk dari bangsa Yahudi. Lalu kau pendeta, apa hubungannya? Kenapa kau juga pakai perpuluhan? Tarik-tarik perpuluhan buat apa? Oke, bro. Di mana ada ajaran di gereja itu, di sini ada orang Kristen juga mungkin ya. Apakah di gerejanya, di pendetanya harus kasih ultimatum, membuat undang-undang? Jemaat harus bawa perpuluhan ke gereja? Tidak ada. Tidak ada seperti itu, Yusuf. Itu kebebasan, free will jemaat. Kalau jemaat mau kasih perpuluhan 10%, mau kasih 20%, bahkan mau kasih 100%, itu urusan jemaat, bukan urusanmu, bro. Nih, kau dengarkan ya. Nih, apa katanya nih.
tidak setia. Engkau dan tidak berikan perpuluhan, saudara, dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Nah, Tuhan mengukur ayo. bagaimana engkau perlakukan keuangan. Nah, Ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat Baik. berikan perpuluhan. gereja harus menuntut jemaat bayar Baik. perpuluhan. Harus Baik. menuntut jemaat berikan Baik, perpuluhan. boleh saya jelaskan sekarang? Saya Baik. pikir kadang saya lupa Ayo. tuntut orang berikan, Belum habis. tapi ini harus. Baik, oke. Kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan, lalu diselidiki mana yang memberikan perpuluhan. Mana yang berikan perpuluhan, mana yang kagak adanya. Karena itu dosa. Dosa. Ada orang berzina langsung ditegur. Oh, kayak gini dosanya. Terlibat seks yang tidak beres harus ditegur. Jemaat yang keuangan tidak beres wajib ditegur. Maka saya akan ketatkan. Dibantulah, bukan ditegur jemaat yang kekurangan uang. Sangat tidak setia, kami akan tegur. Kami akan berikan peringatan kalau saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara, dosanya besar sekali. Oh, besar. Tuhan mau perpuluhan. Tuhan mau perpuluhan. Yang berikan kepada Tuhan. Oh. Masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Oh. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Iya. Gereja harus menuntut jemaat berikan Oke, Pak. Oke, Pak. Pak Pendeta. Oke. Baik. Boleh. Gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Harus menuntut tuh gereja. Oke, baik. Ayo, mau Boleh saya ngeles apa jelaskan lagi sekarang ya? kamu? Baik. Ya, harus gereja Oke. harus menuntut jemaatnya perpuluhan. Oke. Jadi gini Bang Yusuf ya, makanya saya sudah bilang dari tadi kan, ada oknum tertentu juga yang bisa menjadikan ya itu sebagai satu bisnis, bisa saja ya. Makanya saya bilang abang, perpuluhan itu tidak ada di dalam satu undang-undangnya Tuhan bahwa itu harus ya. Contoh kasus kayak gini. Ada seorang pengusaha di Amerika, bahkan sampai hari ini itu dia Itu masih tadi lakukan kayak itu. gimana? Gak usah ke Sebentar, Amerika sebentar. urusannya Iya, kayak gimana ini itu tadi contoh. tuh? Ya, contoh. Makanya saya mau tanggapi. Saya tanggapi ya. Apa yang disampaikan itu urusan pribadinya dia, tidak mewakili pengajaran dari semua gereja. Ya. Memang kalau kita mau menjadi orang yang diberkati dan taat kepada Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, maka apa yang kita peroleh, kita bisa membawa persepuluhan. Hanya 1/10 saja loh. Lihat, ketika Abraham, kalau kamu baca di perjanjian lama, ketika sebentar, ketika Abraham pulang Ngeles lagi dari, kau tuh. Ngeles saja. aduh, Abraham Nggak ada memberikan nggak ada korelasinya 1/10. penjelasanmu dengan perpuluhan. Ada korelasi, ada korelasi, Apa ada coba? korelasi. Apa Makanya coba dengarkan. alasannya pendeta ngambil Iya. perpuluhan? Yahudi bukan, suku Lewi bukan, macam ya. mana? Baik. Dengarkan dulu. Ayo. Abraham ketika kembali dia memberikan persepuluhan ya dari hasil rampasannya itu kepada Melkisedek, ya. Ya, habis itu di Maleaki, di situ Tuhan katakan, karena apa? Tuhan melihat bahwa umatnya sendiri sudah tidak setia. Lalu di situ Tuhan memberikan Ya, tangan besok kepada pagilah. mereka. Pagi perpuluhan sama persepuluhan ke rumah jemaatmu Tuhan. besok. Dan ujilah aku. Ujilah Gini aku, aja, kata Tuhan. gini aja. Karena kan saya juga mau maghrib ya di tempat saya. Gini aja, kalau naik ke tempat saya lagi nanti, tagih dulu perpuluhan sama jemaatmu biar bisa beli iPhone kayak saya nih ya. Nih. Harganya Oke, baik. 11 juta, Bang Yusuf. suruh bayar perpuluhan. Oke, Bisa baik. tampilin data gede-gede gitu, gede-gede nih Oke, ya buat baik. data. Ya Islam tidak ada perpuluhan, tidak ada, tapi dia sayang sama pendakwahnya, tuh Islam. Makanya saya dibeliin. Tuh nggak perlu ngomong gacor-gacor, gembar-gembor kayak perpuluhan, enggak. Umat Islam itu ya mereka memang saling membantu gitu, tapi tidak digembar-gemborkan, malah ditutup-tutupi amalnya gitu, agar tidak ketahuan manusia lainnya. Beda. Gini Bang. Jadi nanti Gini, Bang. kalau kamu ya awas aja kalau naik ke tempat saya lagi kagak ada 2 HP, saya tendang. Tagih dulu perpuluhan besok. Aduh Tuhan Yesus.
Ya. Ya, tagih Bang dulu Yusuf. perpuluhan besok ya. Oke, jadi gini Bang ya. Kita ini berdiskusi ya. Saya ini seorang pelayan Tuhan ya. Ya. Kalau Anda bilang kamu tagihlah perpuluhan di jemaat. Saya bilang, saya melayani tapi saya tidak punya jemaat ya. Saya bergabung di sebuah gereja. Saya melayani di sana. Tapi itu bukan jemaat yang saya pimpin ya. Saya tidak punya legitimasi ya, dan Tuhan juga tidak mengajarkan untuk saya harus meminta perpuluhan kepada jemaat. Tidak. Itu sukarela. Makanya Tuhan katakan, bawalah persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Sukarela. Alasan kau. Bawalah persepuluhan itu dan ujilah Alasan aku. kau. Apakah di Alasan situ? kau. Oke. Apakah di situ ada kata harus? Alasan. Kalau Baik. kalau ada Baca jemaatnya Maleakhi 3 tadi. yang punya perusahaan gede kan, bisa tuh gede juga perpuluhannya lah. Oke, Abang. Mana kau nih? Coba Ya. kamu buka ayat yang perpuluhan itu, coba buka sekarang sebelum kita tutup ya, sebelum kamu juga turun. Coba kita baca ayatnya, coba. Coba baca. Ngapain itu untuk Yahudi, untuk Kristen? Iya. Mana? Lah, Rujukannya nah, mana? lalu kenapa? Kan kitab Maleakhi itu juga kami pakai. Kami ada di dalam kitabnya Kristen. Ya. Maleakhi itu juga nabinya kami. Mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, semua hamba-hamba Tuhan di situ itu adalah nabi kami Kristen juga. Terus? Karena Kristen ini datangnya dari Yahudi, makanya terkoneksi, terkorelasi. Gak nyambung dah kamu dah. Sementara abang ini korelasinya apa dengan Abraham? Hah? Ada korelasinya, ada. Apa korelasinya? Hubungannya sama Nanti Abraham kita apa? bahas. Pakai data Iya. dulu kamu kalau mau bahas Oke, sama baik. saya. Oke, baik. Kamu aja nggak Baik. bisa tampilin data, gimana kita mau bahas? Iya, aduh, macam mana? Kamu aja nggak bisa tampilin data, gimana kita mau bahas? Sekarang data apa yang kamu butuhkan, bro? Udahlah, kita bubar dulu. Nanti kamu tagih jemaat dulu, bayar perpuluhan besok. Saya dibikin malu oleh Yusuf PI bilang kayak gitu. Ya, karena apa? Tidak bisa menampilkan data. Tuh lihat Yusuf PI ya, dibelikan oleh umat Islam tuh. iPhone pula, iPad tuh bilang kayak gitu ya. Tagih dulu. Nanti besok naik lagi kamu. Abang Yusuf, ya.